Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazela Mediana akan mempresentasikan tentang sarana dan prasarana dalam PAUD. 1. Latar belakang. Sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak. Lingkungan belajar yang kondusif serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan memberikan stimulasi yang optimal bagi anak untuk belajar dan juga berkembang. Kedua, rumusan masalah. 1. Kualitas sarana. Sejauh mana ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dalam suatu wilayah mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Yang kedua, pengelolaan sarana. Bagaimana efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengaruh terhadap pembelajaran. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan peningkatan hasil belajar pada anak usia dini? Yang keempat, kesadaran masyarakat. Seberapa besar kesadaran masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang memadai bagi perkembangan anak usia dini? Selanjutnya, tantangan, penyebab, dan juga dampak. 1. Keterbatasan anggaran. Penyebabnya yaitu anggaran pemerintah yang terbatas, terutama untuk PAUD swasta atau di daerah-daerah yang terpencil. Dampaknya akan sulit memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, perlengkapan bermain, dan juga media pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan lahan. Penyebabnya yaitu terbatasnya lahan yang tersedia untuk pembangunan PAUD, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Dampaknya akan sulit menyediakan ruang terbuka yang cukup untuk kegiatan bermain anak, serta keterbatasan dalam ruang kelas. Ketiga, kurangnya perawatan dan pemeliharaan. Penyebabnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya perawatan, kurangnya tenaga ahli, atau keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan. Dampaknya, sarana dan prasarana akan cepat rusak dan tidak berfungsi secara optimal, sehingga dapat mengurangi kualitas pembelajaran. Yang keempat, standar yang belum merata. Penyebabnya, perbedaan dalam penerapan standar sarana dan prasarana di berbagai daerah. Dampaknya, kualitas sarana dan prasarana tidak akan merata, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran anak. Terakhir, nomor 5, kurangnya inovasi. Penyebabnya, kurangnya kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan mengembangkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dampaknya yaitu pembelajaran akan menjadi kurang menarik dan tidak sesuai dengan perkembangan anak. Solusi untuk mengatasi tantangannya yaitu 1. Kolaborasi dengan berbagai pihak. 2. Pemanfaatan sumber daya lokal. 3. Inovasi dalam penggunaan sarana. 4. Peningkatan kapasitas pendidik. 5. Pemantauan dan evaluasi berkala. Contoh praktis solusi yaitu 1. Membuat pojok baca. Membuat pojok baca dengan memanfaatkan kardus bekas dan juga buku-buku sumbangan. 2. Membuat taman mini. Membuat taman mini di halaman PAUD dengan memanfaatkan tanaman hias dan juga berbagai jenis permainan yang sederhana. Selanjutnya, membuat dapur mini. Membuat dapur mini dari kardus bekas untuk kegiatan memainkan peran. Keempat, kerjasama dengan komunitas. Mengadakan lomba desain ruang kelas atau taman bermain untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan PAUD. Mengapa sarana dan prasarana penting untuk pendidikan PAUD? 1. Untuk merangsang perkembangan. Ada perkembangan kognitif, yaitu berupa mainan edukasi seperti puzzle, balok, buku gambar, untuk merangsang pikiran anak, memecahkan masalah, dan juga mengembangkan imajinasi. Yang kedua, untuk perkembangan motorik. Peralatan bermain seperti ayunan, perosotan,
tangga yang membantu anak mengembangkan keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Pusat bermain peran, boneka, dan juga buku cerita dapat mendorong anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memperluas kosakata. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ruang kelas yang nyaman seperti dinding yang berwarna-warni, perabotan yang aman, dan juga pencahayaan yang cukup membuat anak merasa nyaman dan juga betah belajar. Selanjutnya, area bermain yang aman. Area bermain yang luas dilengkapi dengan berbagai macam permainan, memberikan ruang bagi anak untuk bergerak bebas dan juga bersosialisasi. Terakhir, mendukung kegiatan pembelajaran seperti alat peraga. Alat peraga seperti abakus, kartu angka, dan juga huruf dapat membantu anak memahami konsep matematika dan juga bahasa. Selanjutnya ada media pembelajaran seperti buku cerita, gambar, video edukatif, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Jadi kesimpulannya, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan investasi penting untuk masa depan anak. Dengan kolaborasi, kreativitas, dan pemanfaatan sumber daya yang ada, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak usia dini. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum.